Halo teman-teman semua, sekarang saya ingin nge-podcast lagi. Tapi nge-podcastnya bukan bercakap dengan orang lain. Kali ini bercakap dengan tulisan, ya, atau review buku. Review buku sesuai yang ada di judul. Gue bakal review Cash Flow Quadrant, panduan mencapai kebebasan keuangan buat orang-orang yang udah bergelut di dunia keuangan atau bisnis. Pasti gak asing lagi sama yang namanya Robert T. Kiyosaki. Kalau misalnya gue sendiri sih, gue masih awam banget, apalagi ini buku pertama dan yang saat ini baru gue baca buku karya beliau yang ini. Kenapa gue bisa baca dan kesasar di buku ini? Karena dari direktur di kerjaan gue ini menyarankan pegawainya, salah satu gue, untuk membaca buku-buku terkait bisnis. Nah, salah satu bukunya ini adalah dari buku Robert T. Kiyosaki. Dan ketika gue membaca, memang gue merasa banyak banget perubahan mindset yang ada di otak gue. Meskipun sebenarnya gini, jadi buku ini yang gue tangkap ya, gak cuma ngajarin tentang gimana cara bebas finansial gitu, tapi gimana cara ke situ tuh ternyata tuh step by step loh, step by step dari langkah-langkah kecil, terutama dari mindset. Semua itu balik lagi ke mindset. Dan buku ini lumayan tebal. Kalau misalnya lu ngecek itu ada 300 halaman lebih. Gue masih beberapa bab lagi, tapi udah sedikit lagi sih. Dan kalau misalnya lu baca itu, di sini diajarin tentang habit, gimana cara memulainya untuk merombak. Misalnya lu punya utang, gimana untuk melunasinya. Dan yang terutama ini karena judulnya ini Cash Flow Quadrant, jadi ya ada 4 kuadran di hidup ini gitu, terkait dengan karakter orang yang berhubungan dengan sisi keuangannya. Yang pertama itu adalah I atau huruf E dalam Indonesia. I ini untuk employee atau karyawan. Terus B ini sebelum B ke S dulu ya. Setelah itu stepnya adalah S atau spesialis, jadi untuk orang-orang yang ahli gitu. Kalau misalnya kayak sebagai dokter, sebagai profesor, terus sebagai misalnya notaris maybe, jadi dia punya spesifik keahlian khusus, itu biasanya masuknya ke S. Terus B ini itu bisnis, atau biasanya itu orang-orang yang punya usaha kecil. Jadi sama satu lagi I kalau mungkin kalau di Inggris itu jadi investor. Bedanya B sama I itu apa sih? Padahal sama-sama mereka itu menggeluti dunia keuangan. Ya kerjaannya udah pasti berhubungan dengan keuangan gitu kan. Tapi kalau misalnya B ini bedanya sama I, B ini kalau misalnya dia ninggalin kerjaannya, bisnisnya itu akan cenderung berantakan. Jadi orang-orang yang berbisnis tapi dia nggak bisa meninggalkan bisnisnya. Sedangkan investor itu karena udah ada dia konsep menggandakan keuangan gitu, jadi dia ini tanpa ikut turun tangan, dia sudah bisa menggandakan keuangannya dari sisi usahanya gitu. Itu sih yang gue tangkap. Dan banyak banget karakter yang berbeda. Bahkan di sini Robert T. Kiyosaki menyarankan, misalnya ketika kita punya jodoh gitu, kita perlu tahu nih ketika kita punya jodoh, ya ketika kita mau punya calon lah untuk pasangan yang belum menikah dan mau menikah, kita perlu tahu pasangan kita ini masuk kuadran mana. Kuadran ini bukan berarti kelas sosial juga ya, cuma kuadran ini dari segi mindset sih, pikiran gue gitu. Jadi memang banyak sebelum gue baca buku ini, mungkin gue udah emang dari sebelum lulus kuliah sering nonton YouTube tentang bisnis, seminar bisnis, gue cari yang gratisan di YouTube kayak gitu, baca bukunya mulai. Dan emang gue menemukan titik dimana ketika pelajaran, kalau misalnya mereka, mungkin menurut gue sih Robert juga mengiyakan pendapat ini, kalau misalnya lu nih misalnya lagi di bawah
susah ibaratnya, tapi visi lu tuh jelas, itu lu tetap sukses gitu, paham gak sih? Jadi kayak misal orang berbisnis, dia meskipun lagi naik turun ya, misal lagi kolaps, tapi tujuannya jelas dan dia punya konsep matang, tapi emang lagi turun aja kayak gitu, dengan indikator yang mungkin ada kesalahan dia, tapi itu jelas alasannya yang dia bisa terukur, itu ya naik turun gitu, itu dia tetap jalan yang benar gitu. Jadi di sini tuh freedom itu tanda kutip luas dan dalam maknanya. Jadi di sini ya perlu tahu mengenai calon pasangan lu masuk ke mana, jadi biar nanti gampang buat menyatukan. Kalau misalnya dia punya pikiran ya dia pengen yang penting gue kerja, terus misalnya kalau misalnya gue gak kerja ya gue nggak dapet duit, terus ya sumber pendapatan cuma dari mencari lowongan kerja, nah itu bisa jadi dia masuk ke I. Tapi kalau misalnya gue nggak akan bahas terlalu banyak sih, karena nanti bakal panjang banget dan bukan review mungkin ya, jadi kayak ngebosenin. Ya kalau misalnya dari di buku ini, intinya yang gue tangkap, Pak Robert ini menyarankan kalau bisa kita menguasai empat-empatnya. Misalnya pun kita memang bekerja, kita juga punya keahlian di bidang khusus, jadi kita pakem gitu ketika bekerja, dan kita pun juga punya bisnis gitu. Dan ternyata memang cukup banyak orang-orang yang sukses akhirnya di kelas dunia bisnisnya, dari berawal dia itu kerja sampingan gitu. Dan bahkan yang nggak muluk-muluk dunia sih, banyak juga di Indonesia gitu. Terus kalau yang dunia ya yang udah jelas kayak Apple, dia awalnya itu bekerja di perusahaan elektronika, terus dia coba mengembangkan sendiri. Terus ada juga yang sambil nyambi kuliah seperti pembuat Facebook tuh, aduh gue ingat mukanya doang, Mark Zuckerberg kayak gitu, terus dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya ya harus usahakan, dan gue lagi mencoba baru mau mencoba gitu. Terakhir kuliah mencoba belajar sebelum gue belajar tentang 4 kuadran ini, jadi sebelum kuliah gue gimana ya biar bisa organisasi, bisa kerja, bisa juga kuliah, bisa juga berkarya, bisa juga awalnya bisa, cuma emang harus perlu komitmen sih. Dan ketika bekerja ini gue lagi mulai mencobanya lagi, terus sambil cari duit gitu kan. Keren lah orang yang udah bisa, seperti Fatpa Dipi ya, gue ingatnya Fatpa Dipi. Terus udah gitu lanjut ya, maaf gak jelas. Terus gue mungkin bakal sharing salah satu bab aja, sama mungkin sama captionnya. Di sini gue baca bab terakhir, nggak bab terakhir sih, maksudnya yang terakhir gue baca ini bab gue sambil gue otodidak nih. Ini halaman 231, bab ke-9, judulnya Jadilah Bank, bukan Bankir. Nah, di sini ada beberapa yang udah gue tandain. Sebentar, bukan itu cuy babnya. Ya pokoknya lu tau lah. Jadi jadilah bank bukan bankir, maksudnya ya gimana caranya kita melipat gandakan. Jadi perbedaan orang, kadang gue juga berpikir loh, kenapa gue suka baca kayak gini tuh, gue berpikir orang pun makan sama, ya makan gak beda jauh kan, maksudnya kapasitas perut kita sama, tapi kok terus mata kita sama-sama 2, ya ada sih orang yang cuma mata sebelah atau mungkin lebih dari 2, tapi kan gak banyak, tapi kok bisa gitu punya output yang berbeda. Bahkan hebatnya itu ada dari orang yang dia gak punya apa-apa tapi dia bisa naik gitu, rise up. Nah sorry, ini maksud gue bab ke-10, sebenarnya udah masuk bab 11 sih, tapi gak apa-apa, udah masuk bab 12 malah, udah bab 10 aja. Nah gue bakal di akhir-akhir ini gue langsung aja ya, gue nggak muluk-muluk. Ini tentang, pokoknya buku ini tentang 4 kuadran dan gimana caranya supaya lu mencapai kebebasan finansial dari segi rutinitas dan habit yang kecil, terus dari merombak menghindari hutang, terus apa itu liabilitas, terus apa itu hipotek kayak gitu, dan bagaimana mengatasinya kayak gitu, dan konsep keuangan yang ada di dunia dan Indonesia sebenarnya gimana, penipuan dari
penipuan dalam tanda kutip ya, maksudnya cara pemerintah menggunakan pajak dari masyarakat tuh gimana. Nah itu dirombak pemikiran kita kayak, oh sebenarnya gini, oh kenapa ya kok gue bekerja capek-capek terus udah habis duit gitu, kayak gitu-gitu sih rombak-rombaknya kayak gitu. Nah ya udah langsung aja nih ke bab 10, judulnya ambil langkah kecil. Dan ada kutipan di bawah judulnya, di bawah itu Anda harus berjalan sebelum bisa berlari. Di sini gue suka ada kata-kata kayak gini. Daripada mengambil lompatan besar, saya sangat menyarankan Anda mengambil langkah kecil ke depan. Keberhasilan jangka panjang diukur dengan jumlah langkah yang Anda ambil, jumlah tahun yang Anda habiskan, dan arah yang Anda tuju. Terus di sini, nah dari bab 10 ini sampai akhir, beliau bilang bakal ngasih tahu secara praktek gimana kita menerapkannya. Nanti di bab 11 kenapa gak gue jelasin, karena itu udah mulai kita suruh setor report dari laporan keuangan kita gitu loh, secara sama target kita ke depan gitu. Jadi langsung penerapannya, dan itu gue baru baca tadi siang sih. Terus nah ini ada contoh kecil. Kalau ditanya bagaimana cara memakan gajah, ya kalau Robert T. Kiyosaki caranya itu memakan dengan sedikit-sedikit gitu. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa kota Roma itu nggak dibangun dalam satu hari gitu. Terus gue bacain quotes yang gue tandain aja ya. Jadi di sini bersikap baiklah pada diri Anda sendiri dan sadarilah bahwa transisi ini nggak hanya melibatkan unsur mental, tapi proses belajar ini juga melibatkan unsur emosi. Jadi ketika apapun sih menurut gue, nggak cuma aspek keuangan, ketika lu ingin berhijrah ke dalam segi religi gitu ya, terus ketika lu ingin laptop gue mati, terus ketika lu ingin dari segi keuangan juga, terus dari misalnya merombak berjualan mungkin, terus dari segi hobi lu pengen pakemin hobi lu ini buat mencapai hasil output karya lu seperti ini, itu perlu nggak cuma dari kebiasaan, tapi pasti ada emosi yang kita kendalikan ketika bentrok sama kegiatan lain. Terus juga ada dari segi mental, terus dari segi fisik juga. Nah begitu juga ternyata dengan keuangan gitu. Terus di sini ada kutipan yang nyentrik sih, tanda kutip lagi ya nyentriknya. Nyentriknya ini adalah karena mengatakan ada jutaan orang berpendidikan tinggi yang ingin bertindak, tapi mereka dibekukan oleh rasa takut emosional melakukan kesalahan. Salah satu pelajaran terpenting yang saya peroleh sebagai seorang guru adalah bahwa proses belajaran sejati membutuhkan aspek fisik, emosi, dan mental yang gue bilang tadi. Itu sebabnya bertindak mengalahkan tidak bertindak. Kalau Anda bertindak dan melakukan kesalahan, berarti Anda udah belajar sesuatu, entah dari mental, emosional, dan fisik. Ya, jadi tuh gue beneran nggak sukanya gue dari pendidikan itu kayak kita tuh dipaksa untuk benar gitu. Kalau nggak benar ya lu salah, nilai lu 0. Kalau nilai lu kecil ya lu dianggap bego kayak gitu kan. Ya walaupun nggak semua guru menganggap gitu, tapi kan ya you know lah, di Indonesia pendidikan itu dijunjung tinggi dan memang harus kita pendidikan dalam arti menurut gue ya, pendidikan yang benar itu dari definisi gue, kita siap secara mental menghadapi suatu kondisi di lapangan, terus kita juga siap secara fisik juga, kita kuat gitu. Terus ketika harus ditempa gitu, terbentur, terus kita juga tetap tenang secara emosi ketika menghadapi itu sih. Menurut gue pendidikan ilmu itu tuh kayak gitu. Terus kita juga tetap punya prinsip ke Allah sebagai Tuhan, dan juga prinsip hidup gitu, tanggung jawab kita ke Allah. Itu sih menurut gue titik tertinggi, salah satu beberapa titik tertinggi untuk kehidupan. Jadi menurut gue kalau misalnya benar sekolah atau kuliah itu adalah pendidikan yang penting, tapi menurut gue memang gak cukup gitu. Apalagi kalau misalnya kita terlalu mendewakan hal itu, sedangkan itu hanya sebagian kecil dari bagian yang besar gitu sih. Dan kalau misalnya menjunjung dan kita
terlalu takut salah, kita akan terlalu takut melangkah dan melakukan kesalahan untuk memperjuangkan apa yang memang kita impikan gitu sih. Apa sih gue ngomong ini, sumpah gue ngelantur. kagak ada di buku dan gue kagak ada persiapan. Ya udah lanjut. Terus gini, di sini juga dikasih tahu mengenai ternyata ada loh orang yang terlahir miskin tapi dia bisa kaya, dan juga orang yang terlahir kaya tapi akhirnya miskin. Nah, perbedaannya di sini, kalau yang miskin jadi kaya, yang pertama, mereka memiliki visi serta rencana jangka panjang. Yang kedua, mereka percaya pada hasil yang tertunda. Dan yang ketiga, mereka menggunakan kekuatan penggandaan untuk keuntungan mereka. Tapi di sini kalau misalnya lu Islam, lu tau lah aturan Islam gimana. Ada hal-hal yang harus lu patuhi kan, yang yang sesuai syarat atau perintah Allah gimana. Jadi menggandakan ini bukan berarti lu judi gitu atau apa sih, berlaku picik gitulah. Menggandakan ini kan bisa kayak orang kayak lu jualan terus lu punya banyak reseller, kan serentak tuh dalam waktu samaan bisa ngasilin banyak, itu kan penggandaan juga kan. Nah kayak gitu, cuma ini banyak refleksinya. Terus itu gue kasih singkat aja. Terus 3 alasan kenapa orang yang kaya itu bisa menjadi miskin. Yang pertama, mereka mempunyai visi jangka pendek. Yang kedua, mereka ingin langsung mendapatkan hasil. Dan yang ketiga, mereka menyalahgunakan kekuatan penggandaan. Nah itu jadi kayak ya karena pengen pendek dan menyalahgunakan penggandaan, ya uangnya untuk foya-foya, what I mean. Terus jadi menginginkan jawaban yang cepat. Dan juga di sini ada lagi, bahkan jadi di sini tuh gue tuh salutnya sama Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki ini melakukan semuanya ini, perjalanan hidupnya naik dan turun. Bahkan dia pernah sering tidur di mobil waktu dia nggak ada uang. Dia itu melepaskan pekerjaan untuk mencapai kebebasan finansial. Gue salut sih sama orang-orang yang punya prinsip, memilih prinsip meskipun entah itu benar atau enggak, tapi dia punya alasan kuat. Gue terharu anjir. maaf. Nah iya, jadi kayak contohnya Robert ini, dia bahkan menjalaninya sama pasangannya, dan pasangannya itu sangat percaya gitu dengan apa yang diyakini Robert. Dan mereka nggak cuma ya percaya asal percaya tanpa dengan omong kosong, tapi mereka benar-benar berusaha naik turun gitu. Di sini Robert T. Kiyosaki bilang dia sama Kim juga menulis tujuan menghadiri setidaknya 2 seminar tiap tahun dengan topik mengenai kuadran B dan I. Kami pergi berlibur dengan orang-orang yang merupakan pakar hal-hal yang ada di kuadran B dan I. Kami belajar banyak hal tentang ketika sedang bermain, beristirahat, dan makan di luar. Kami meraih banyak hal tanpa perlu menjadi stres. Semua itu adalah cara melakukannya sedikit demi sedikit, tapi tetap bergerak ke arah impian yang besar dan muluk. Gue jadi ingat, jadi waktu kemarin meeting itu direktur gue bilang ke salah satu atasan gue, kalau misalnya Bapak X nggak usah khawatir kalau misalnya nggak mencapai target atau enggak. Target itu pasti akan tercapai kalau misalnya polanya sudah benar, sudah pakem, dan step by stepnya sudah benar gitu. Jadi kayak yang Robert bilang ini, dia menjalaninya tanpa stres karena udah terpola loh, jadi habit. Dan juga tapi pola itu udah benar gitu. Jadi kayak lama-lama menjadi bukit loh itu. Nana menjadi bukit, kok gue lupa ya kayak gitulah. Jadi kalau misalnya itu kita udah tahu nih, udah terukur lah. Jadi di sini juga diajarin gimana caranya lo itu ngelihat hidup itu, terutama kalau di sini keuangan itu, jangan melihat dengan mata, tapi melihat yang nggak bisa dilihat oleh mata. Dengan apa? Nulis. Dengan kita menakar, memprediksi secara terukur gitu. Banyak sih, kayak contohnya nih, gue kasih contoh yang ada di buku ini dan gue coba terapin di kehidupan. Lo harus bisa bedain yang namanya opini sama fakta. Kalau misalnya orang ngomong tapi nggak ada faktanya, nggak bisa dibuktiin faktanya, ya itu berarti opini. Mau semeyakinkan apapun tuh orang ngomong. Jadi lo tuh harus bisa membedakan supaya
lu itu nggak gampang ditipu. Itu salah satunya. Terus di sini ada perbedaan arus kas kelas menengah, kelas miskin sama kelas atas terkait penghasilan, pengeluaran, aset dan liabilitas. Terus di sini sebenarnya juga diajarin cara-cara supaya investasi itu gimana. Gue bacain setengah halaman ya. Di sini ada tulisan kayak gini. Ketika mengajarkan topik menata kehidupan keuangan, saya mulai dengan meminta para murid mengisi laporan keuangan pribadi. Hal itu seringkali menjadi pengalaman yang mengubah hidup. Laporan keuangan sangat mirip Sinar X. Baik laporan keuangan maupun Sinar X memperlihatkan apa yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Nah, di bab ini kan dijelasin tentang yang gue bilang tadi, apa yang gak bisa dilihat. Tapi sebenarnya beliau itu udah jelasin di bab-bab sebelumnya juga, tapi dengan bentuk aplikasi yang beda atau analogi yang beda. Terus baik laporan keuangan maupun Sinar X memperlihatkan, nah itu yang apa yang nggak bisa. Setelah para murid mengisi laporan, jelas terlihat siapa yang mengidap kanker keuangan dan yang sehat secara keuangan. Hampir selalu mereka yang mengidap adalah orang-orang yang punya pemikiran era industri. Jadi di sini itu ada pemikiran era industri kayak gimana. Terus sekarang tuh zamannya era informasi. Nah itu berarti dari segi aturan, bukan aturan kerja ya, dari segi cara mendapatkan uang tuh berarti gimana pada era industri, konsep pola pikirnya. Kalau di era transformasi informasi itu gimana. Terus mengapa saya berkata begitu? Karena di era industri orang tidak harus berpikir tentang hari esok gitu. Terus kalau misalnya bekerja cukup keras, atasan Anda atau pemerintah akan mengurusi hari esok Anda. Nah di sini tuh Robert tuh juga ngajarin gimana cara kita mandiri, bebas tanda kutip bebas keuangan. Itu juga kita tuh kita itu bisa berpikir untuk ke depan gimana. Terus kita juga mempersiapkan diri kayak gimana. Terus juga gimana cara kita pakai otak kita untuk cerdas secara finansial. Terus juga yaitu seperti Sinar X dan masih banyak lagi. Gimana teman-teman, gue ngomong seperti orang ngantuk nggak? BTW ini gue nge-record udah jam 1 jam 2 cuy, jam 2 pagi kurang 7 menit. Gue lagi pengen maksain lagi nih bikin podcast, walaupun ada kerjaan ditambah curhat, mau ketemu sama orang, terus juga ya pingin kerjain tugas komunitas juga sih. Intinya lu itu kalau yang gue pengen terapin nih dari buku ini, gue pengen belajar secara cerdas secara keuangan, karena ternyata cerdas secara keuangan itu nggak otodidak, tapi perlu latihan dan banyak harus belajar gitu. Terutama kalau misalnya lu mau invest, supaya invest itu benar gimana. Terus kalau apalagi tentang saham, terus apalagi lu Islam kan, gimana caranya untuk tahu strategi tanpa mengeluarkan bunga tanpa ibaratnya riba lah. Nah di sini kalau Robert sih nggak ada ngajarin riba juga sih. Nah kan kita sebagai Islam kita tinggal pilih, misal sebagai Muslim pilih yang mana yang bisa diterapkan, yang tidak, yang diterapkan dimaksimalkan, yang sekiranya benar gitu. Terus juga gue jadi kayak pengen goals gue apa nih, gue jadi ingat lagi harus gue tulis gitu. Terus kayak gue butuh ini, karena bisa pas gitu loh kadang hidup sih gitu sih. Kayak kemarin direktur gue baru ngomong tentang pola kerja nanti yang akan outputnya akan mengikuti dengan sendirinya. Di buku ini pas banget pas banget bukunya itu ngebahas tentang habit yang sedikit demi sedikit, bab-babnya yang gue lagi baca gitu. Makanya gue kayak oke, gue harus nerapin itu lagi, gue harus ngebangun habit gue lagi gitu sih. Alhamdulillah selesai, setengah jam cuy. Kirain bakal 15 menit. Bye bye ya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.